Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rajani Channel. Oke teman-teman, udah lama banget gua gak upload video karena ya sibuk sebenarnya sih. Sekarang gua punya anak lagi yang kecil ya, jadi nggak sempet upload video. Nah di sini gua mau membagikan tentang login page teman-teman ya. Tapi gua di sini ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin gua harus sampaikan ya bagi teman-teman RT RW Net dimanapun kalian berada teman-teman ya. Jadi ceritanya di sini gue sekarang lagi pantau grup-grup dari RT RW Net tentang keresahan tentang bandwidth ilegal dan legal gitu ya. Nah, kayaknya gue terpanggil untuk menyampaikan sesuatu masalah ini kepada teman-teman semua gitu ya. Karena dimana ini juga langsung gue alamin sendiri dan gue rasakan sendiri ya. Bagi teman-teman RT RW Net, sebaiknya sekarang kalian harus beralih ke internet yang lebih aman gitu ya. Karena kemarin juga sekitar bulan-bulan kemarin ya, udah lama sih, tahun lalu lah berarti ya. Gua sebagai tukang settingnya pun bahkan sampai kena imbasnya karena gua setting mikrotik untuk teman-teman yang menggunakan bandwidth tidak resmi ya, atau bandwidth yang masih tidak boleh di share ulang gitu. Di sini gua sebut bandwidthnya plat M aja ya biar mudah gitu ya. Jadi ceritanya gini teman-teman, ini gua settingnya itu bahkan hampir 3 tahun yang lalu ya. Jadi ada orang sekota gitu ya, masih seputaran wilayah gua gitu, sekota gua. Jadi dia ingin katanya buat warungan, minta di settingkan mikrotik ya. Gua tahu dia itu pakai plat merah karena masih menggunakan modem plat merah gitu ya. Akhirnya gua settingin, dan singkat cerita teman-teman ya, sebenarnya ini udah 3 tahun kemudian tiba-tiba si orang yang orang yang gua settingin mikrotiknya itu dia ternyata disebarkan ya sampai luas. Dan sampai pokoknya mah banyak lah gitu pelanggannya. Akhirnya singkat cerita dia kena sidak teman-teman. Dia kena sidak karena masih menggunakan plat merah itu teman-teman ya. Ini real kejadian yang gue alamin sendiri sebagai tukang setting. Dia kena sidak, kemudian dibawa ke kantor polisi di BAP. Kemudian di BAP dan si polisi nanya nih siapa yang settingin gitu kan. Akhirnya gua yang mungkin udah lost contact ya dengan dia selama 3 tahun, tapi kan nomor gua masih tetap yang sama gitu ya, nomor yang dulu gitu. Akhirnya pihak kepolisian datang ke rumah untuk bawa gua gitu ya. Mungkin ke statusnya mungkin sebagai saksi. Kemudian gua juga ikut di BAP. Nah, gua jelasin kan kalau misalkan ya saya tahu dia pakai plat merah gitu kan, tapi kan dia dulu pengen di rumahnya aja gitu, karena rumahnya itu punya warung gitu kan. Tapi gue gak tahu sampai dia mensebar-sebarkan ke banyak tempat gitu kan. Akhirnya untungnya gitu ya, untungnya gue tidak beraliansi ya. Jadi gue tidak tahu dan gue tidak mengambil keuntungan dari dia menyebarkan router ke orang-orang gitu ya, narik-narikan kabel gitu kan. Gua gak tahu teknisnya siapa gitu kan, bukan sama gua gitu. Gua hanya setting pas awalnya aja, begitu dia menggunakan mikrotik gitu ya. Jadi selebihnya gua kasih keterangan emang gua gak tahu gitu kan, udah lost contact juga selama beberapa tahun gitu. Nah akhirnya di sana status gua hanya sebagai saksi teman-teman. Jadi bagi kalian yang masih menggunakan bandwidth yang ilegal gitu ya, untuk tanda kutip ilegal, itu sebaiknya silahkan kalian cepat-cepat bermigrasi ke yang lebih aman gitu teman-teman ya. Untuk yang tukang setting juga nih, untuk yang settingin mikrotik, saya sarankan kalian lihat dulu nih dia menggunakan bandwidthnya dari mana, ISP-nya gitu. Jangan sampai terjadi seperti yang gue alamin, dimana setidaknya gue membuat shock terapi lah ya. Tiba-tiba ada polisi datang ke rumah gitu ya. Walaupun mungkin ya gak terjadi apa-apa gitu kan sama yang setting, tapi kan tetap psikologisnya kena gue gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi hati-hati aja, mulai sekarang coba
beralih ke yang lebih aman. Gitu aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.